Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan dari beberapa materi yang dari lembaga keuangan, terutama adalah ancak piutang. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ronaldo Manik dari Manajemen 21B. Pertama adalah ancak piutang. Apa itu pengertian? Dasar hukum, jenis-jenis ancak piutang, pihak yang terlibat dan manfaat ancak piutang. Kemudian kita memasuki dari pengertian ancak piutang. Apa sih ancak piutang itu? Ancak piutang adalah dari bahasa Inggris yang dimana artinya factoring atau suatu transaksi keuangan dengan perusahaan menjual piutangnya, misalnya bagian dengan memberikan suatu diskon. Kemudian ada dasar-dasar hukum dari ancak piutang. Yang pertama itu ada keputusan dari Presiden Republik Indonesia dengan nomor 8 ayat 1 Kapres nomor 61 ayat tahun 1988. Yang kedua, surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMNK 013 garis 1988 JIS nomor 484 KMK 01/2000 tanggal 27 Oktober 2000 pada pasal 1 huruf E. Kemudian jasa yang akan diberikan itu ada beberapa dari ancak piutang, terutamanya ada jasa pembiayaan, yang kedua jasa non pembiayaan. Meliputi dari itu semua, dalam jasa non pembiayaan ketiga ada 4 karakter. Yang pertama ada analisis kelayakan suatu predikat, kedua melakukan administrasi kredit, yang ketiga pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, yang keempat ada perlindungan terhadap risiko kredit. Pembagian-pembagiannya juga ada disclose factoring atau penyerahan piutang kepada perusahaan dengan ancak piutang dengan sepengetahuan debitur. Kemudian undisclosed factoring, penyerahan piutang kepada perusahaan ancak piutang tanpa sepengetahuan debitur atau notifikasi dari customer. Lanjut, maaf apabila ada suara yang tidak nyaman terdengar. Lanjut, dari beberapa manfaat ancak piutang ada 3 komponen. Yang pertama adalah bagi perusahaan ancak piutang, dia akan mendapatkan korelasi atau memperoleh keuntungan dengan berupa fee atau biaya administrasi. Yang kedua ada bagi kreditor atau klien, dia bisa mengurangi risiko kerugian dengan tertagihnya piutang. Dan yang ketiga, bagi debitur memberikan motivasi secara kelangsungan supaya segera selesai membayar agar tidak ada keterlambatan dalam penundaan ancak piutang tersebut. Masuk ke dalam materi modal ventura. Dalam modal ventura ini merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa persyaratan sebagai perusahaan swasta sebagai pasangan usaha. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura itu apa aja sih? Yang pertama itu ada pihak perusahaan atau modal ventura. Dalam bahasa Inggrisnya ventura capital company. Yang kedua, pihak perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, pihak penyandangan dalam usaha tersebut. Dalam metode ancak piutang ada kedua keterlibatan dalam metode bank dan modal ventura sendiri. Contoh, nomor 1 adalah pelaku, berarti dari bank susunannya adalah bank, kreditur, dan debitur. Sedangkan modal ventura ada investor, perusahaan modal, dan ventura PPU. Yang kedua adalah dari jenis bantuan pembiayaan. Dari metode bank, dia merupakan pinjaman atau kredit. Sedangkan modal ventura penyertaan modal saja. Lanjut, keterlibatan. Dalam metode bank tidak ada sama sekali. Dan modal ventura ada sebagai partner. Jenis risikonya ada kredit macet untuk bank sendiri, sedangkan modal ventura usaha yang gagal. Yang kelima, bentuk keuntungan yang didapatkan dari bank ini apa nih? Yang pertama ada bunga kredit, jangka pendek dan menengah. Dari bentuk keuntungannya dari bank hanya bunga kredit. Sedangkan dari modal ventura itu ada capital gain. Jangka waktu yang diambil dari bank sendiri ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan modal ventura hanya 5-10 tahun ke atas.
Akhir kontraknya ini bagaimana sistem dari bank dan modal ventura? Akhir kontrak ada dari bank lunas atau putus hubungan tersendiri, sedangkan dari modal ventura diinvestasikan secara langsung. Kemudian jenis-jenis pembiayaan modal ventura itu apa? Pertama ada equity finance, pembiayaan langsung. Yang kedua semi equity finance. Yang ketiga mendirikan usaha baru. Dan yang keempat bagi hasil yang ditunjukkan kepada pengusaha kecil berbentuk dalam PT. Oke, lanjut dalam kelebihan modal ventura ini apa nih? Yang pertama itu mungkin ada beberapa jenis, cuman saya sebutkan hanya 3 aja ya. Dapat memberikan saran atau ide masukan secara kemajuan era teknologi. Yang kedua itu menaikkan citra dan tingkat gaji reputasi perusahaan pasangan. Dan yang ketiga melindungi atau mengembangkan setiap ego perusahaan kecil. Itu saja, mungkin ada beberapa lagi nanti bisa dibaca di materi ya. Untuk kekurangan tersendiri itu di modal ventura ini ada mungkin cukup selektif, dari mendapatkan modal yang cukup sulit, sistem bagi hasil yang membuat keuntungan perusahaan semakin kecil, atau manajemen yang dipegang investor tidak sepenuhnya dipegang dari kepemilikan usaha, melainkan dipegang penuh oleh modal investor. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan suara-suara yang mengganggu, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore.